Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari ciri teks eksplanasi dari segi penggunaan bahasa. Atau kita sering menyebutnya kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Apa yang kalian tahu tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Kaidah kebahasaan teks eksplanasi ialah aturan-aturan kebahasaan yang digunakan dalam penyusunan teks eksplanasi, bisa terkait penggunaan konjungsi, pemilihan kata, penyusunan frasa, klausa, kalimat, atau paragraf di dalam pembentukan teks tersebut. Lalu, apa saja macam-macamnya? Macam-macam kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi yakni 1. Menggunakan kata-kata yang bermakna denotatif. Apa itu kata denotatif? Kata denotatif ialah kata yang memiliki makna sebenarnya sesuai dengan informasi dan data yang ada. Bisa juga dikatakan bahwa kata yang merujuk pada data yang bersifat objektif dan lugas, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau makna kias pada kata tersebut. 2. Banyak menggunakan konjungsi kausalitas maupun kronologis. Apa itu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis? Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menghubungkan klausa dengan kata, frasa, klausal, atau kalimat dengan kalimat yang memiliki hubungan sebab akibat. Misalnya konjungsi sebab, karena, oleh sebab itu, sehingga, dan lain-lain. Sedangkan konjungsi kronologis adalah konjungsi yang menghubungkan klausa dengan kata, frasa, klausa atau kalimat dengan kalimat yang memiliki hubungan urutan waktu. Misal konjungsinya, kemudian, selanjutnya, lalu, setelah itu, sebelum, dan lain-lain. 3. Banyak menggunakan kata ganti yang merujuk pada fenomena atau topik yang dibicarakan, baik abstrak maupun konkret. 4. Informasi yang disampaikan fokus pada hal yang umum, sesuai dengan topik yang dibicarakan. Misal, topik gempa bumi, banjir, kemiskinan, pengangguran. Bukan membicarakan partisipan manusia atau tokoh manusia. 5. Dimungkinkan menggunakan kata istilah ilmiah atau kata teknis sesuai dengan topik yang dibahas. Kata yang dimaksud misal, sistematis, simbiosis, kondensasi, erosi, dan lain-lain. 6. Banyak menggunakan kata kerja material dan relasional. Apa itu kata kerja material dan relasional? Kata kerja material ialah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik atau peristiwa. Dalam teks eksplanasi, kata kerja material digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya sesuatu. Misalnya, bergerak, bergeser, merosot, melayang, dan lain-lain. Sedangkan kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi untuk menghubungkan subjek dan pelengkap. Misalnya, adalah, ada, menjadi, merupakan, memiliki, dan lain-lain. 7. Banyak menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Kalimat pasif biasanya ditandai dengan predikatnya yang berawalan di dan ter. 8. Informasi yang ditulis merupakan pernyataan yang pasti. Artinya, bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya atau benar-benar terjadi. 9. Banyak juga ditemukan kata-kata serapan. Apa itu kata serapan? Kata serapan ialah kata-kata dari bahasa daerah atau asing yang sudah dimasukkan dalam bahasa Indonesia. Cara penyerapan kata tersebut bisa melalui beberapa proses, yakni adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Berikut ini penjelasan dari kata serapan melalui proses adopsi,
adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Yang pertama, cara adopsi terjadi apabila pemakai bahasa mengambil bentuk dan makna kata asing yang diserap secara keseluruhan, misal supermarket, plaza, hotdog, dan lain-lain. Yang kedua, cara adaptasi terjadi jika pemakai bahasa hanya mengambil makna kata asing yang diserap, sedangkan ejaan atau penulisannya disesuaikan ejaan bahasa Indonesia. Misal, konsentrasi berasal dari kata concentration dan lain-lain. 3. Cara penerjemahan terjadi jika pengguna bahasa mengambil konsep yang terkandung dalam kata bahasa asing, kemudian mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Misal, tumpang tindih berasal dari kata overlap, percepatan berasal dari kata acceleration, dan lain-lain. 4. Cara kreasi terjadi apabila pemakai bahasa hanya mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa asalnya. Sekilas sama dengan penerjemahan, bedanya cara ini tidak menuntut jumlah kata serapan harus sama dengan kata asalnya. Bisa saja kata asal tersusun 2-3 kata, setelah diserap bisa menjadi satu kata atau sebaliknya. Misal, berhasil guna berasal dari kata efektif. Nah, seperti itulah materi yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.